Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa di Suara Sriwijaya hari ini. Berbicara mengenai pendidikan itu menjadi salah satu yang patut atau yang selalu kita beri perhatian seperti itu. Karena dalam konstitusi negara Indonesia juga tercantum bahwa di pasal 31 tepatnya itu bahwa setiap warga negara itu wajib untuk dan juga berhak untuk memperoleh pendidikan itu. Artinya pendidikan menjadi salah satu hal yang menjadi fokus negara kita. Namun pendidikan seperti apakah yang saat ini dipelajari oleh peserta didik seperti itu untuk mendapatkan atau untuk memberikan pandangan kepada para peserta didik membuat mereka menjadi seorang pribadi yang mungkin dapat berguna tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang-orang di sekitarnya. Hari ini kita akan berbicara seputar pendidikan dalam tema pendidikan yang memanusiakan. Sudah hadir bersama saya di studio TVRI Sumatera Selatan ada Bapak M. Suharni, aktivis pendidikan kelompok terpinggirkan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suharni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Selamat Lebaran juga ya. Selamat Lebaran ya Pak ya. Wah, iya, luar biasa. Iya. Terima kasih sudah hadir siang hari ini untuk berbincang bersama kami dan kita juga nanti akan masih menunggu ya Pak ya narasumber saya satu lagi untuk kita ajak juga ngobrol di Suara Sriwijaya hari ini dengan tema pendidikan yang memanusiakan. Dan untuk pemirsa di rumah yang saat ini ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454. Saya akan ke Pak Suharni lagi nih, Pak Suharni. Ini kalau kita berbicara mengenai pendidikan saat ini kan juga diketahui juga memang seluruh masyarakat Indonesia memiliki atau wajib mengikuti pendidikan dasar seperti itu. Tapi pendidikan seperti apakah yang saat ini mungkin berlaku di Indonesia seperti itu, Pak? Baik, terima kasih Cak. Kita bicara tentang pendidikan ini menarik ya. Karena pendidikan sendiri satu upaya yang terus-menerus berkelanjutan mulai dari lahir sampai ke liang kubur. Betul. Gitu ya. Oleh karena itu tema kita tentang pendidikan yang bermanusiakan itu menarik. Saya akan melihat dari esensi kemanusiaannya itu. Pertama, sentralnya adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia itu sebuah makhluk ya, yang nantinya sebagai makhluk itu dia punya potensi untuk berkembang. Nah, berkembangnya ini harus diarahkan, direncanakan, dan juga ada kondisi-kondisi yang mendukung supaya dia bisa berkembang optimal. Nah, setelah itu nanti kita berbicara pendidikan, maka dengan adanya upaya-upaya yang optimal yang mendukung dia berkembang ini tadi, maka dia bisa merdeka menjadi manusia yang pendidikan yang merdeka. Dalam artian begini, kayak kita ini kan penikmat pendidikan ya. Hari ini adalah hasil dari proses pendidikan yang selama ini yang gitu. Iya, betul. Iya, sehingga kita merdeka bisa menentukan saya hari ini bisa ke sini kan gitu. Ya, dan ada pilihan-pilihan lain. Nah, kemudian berbicara kepada pendidikan ini juga kita akan berbicara tadi kalau sebagai makhluk yang merdeka, maka dia akan membentuk satu budaya. Nah, tentu kalau bahasanya itu budaya yang adiluhung ya, budaya yang mendukung untuk kehidupan yang lebih manusiawi. Nah, dari budaya ini tentu dari kebudayaan ini juga kita akan melihat nanti bahwa hasilnya itu kita berinteraksi, dalam prim suatu negara bangsa. Jadi bernilai kebangsaan. Betul. Bernilai kebangsaan. Nah, jadi pada tatanan yang lebih luas kan kita tidak terasing dari bangsa-bangsa lain. Sehingga inilah letaknya yang paling tinggi ketika asas kemanusiaan itu dikembangkan. Karena kita akan berinteraksi di berbagai level gitu. Di level yang paling skup mikro artinya mulai dari keluarga, lingkungan kita, tadi kita sebut kebangsaan di bangsa. Kemudian kita menjalin hubungan antar bangsa. Nah, itulah kira-kira kalau kita berbicara masalah pendidikan yang memanusiakan itu. Jadi nggak ada sekat-sekatnya gitu ya. Kita harus melihat kita sebagai makhluk yang berpotensi untuk berkembang optimal sebagai makhluk yang
sempurna tentu ya. Betul. Kira-kira begitu, Ca. Nah, tapi kalau kita melihat kondisi di Indonesia saat ini gitu Pak ya, dengan artinya masyarakat yang ada saat ini, apakah pendidikan yang seperti Pak Suhardi tadi maksud saat ini sudah berkembang di masyarakat seperti itu, Pak? Kalau dibilang berkembang sudah mengarah ke situ. Buktinya kan kita dikembangkan ke pendidikan yang merdeka, ya pendidikan yang merdeka seperti yang dibicarakan oleh Presiden dan Menteri Pendidikan kita saat ini. Wacana pendidikan merdeka itu ada di era ini kan? Betul. Nah masalahnya ada bagian-bagian harus diperbaiki, tentu kita harus sadari. Nah bagian-bagian yang harus ini karena ada itu tadi constraint hambatan-hambatan itu, sehingga ada bagian-bagian masyarakat yang terpinggirkan seperti yang kita bicarakan tadi. Karena apa? Karena berbagai faktor yang ada, baik dari faktor mikro dari keluarga misalnya, faktor dari lingkungan, atau faktor akses kepada pendidikan itu. Nah, gitu kalau kita lihat secara umum pendidikan itu. Tetap kalau arahnya sudah diarahkan untuk pendidikan yang memerdekakan itu kan. Betul. Pendidikan yang Betul. Nah, ini kalau kita melihat itu tadi kan juga Pak Suhardi mengatakan bahwa ada berbagai macam faktor ya Pak ya yang mempengaruhi gitu kan. Nah, seperti faktor mikro atau faktor internalnya seperti keluarga. Memang hal seperti apa Pak yang mempengaruhi kita gitu Pak untuk dapat memerdekakan diri khususnya dalam pendidikan? Seperti statement kita awal tadi bahwa pendidikannya sepanjang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat. Tidak apa-apa, ini kita sudah kehadiran Pak Abdu, Bapak Muhammad Abdu, Direktur Pasca Sarjana Universitas Palembang. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Terima kasih. Ini tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Suhardi nih Pak, perihal tema kita hari ini yaitu pendidikan yang memanusiakan ya Pak ya. Oke, silakan lanjutkan. Jadi kita lanjutkan dulu perbincangan dengan Pak Suhardi. Baik, silakan Pak. Nah tadi kita berangkat dari kenyataan bahwa pendidikan itu sepanjang hayat ya, mulai dari lahir. Sehingga faktor-faktor yang disebutkan itu kenapa, itu kan kita bisa piece by piece artinya kita lihat permasalahannya. Nah artinya kita bicara tentang pendidikan di sini bukan hanya pendidikan yang ada di bangku sekolah ya, bukan pendidikan formal, dan bukan pula hanya berpikir pada pendidikan yang bentuk membuat skill, tapi kita menuju yang kita bicarakan tadi, pendidikan yang memanusiakan manusia, sehingga dia merdeka tadi kan, bisa memilih, ada kebudayaan yang akan diciptakan, kemudian ada interaksi, kemudian akan menciptakan nation, norma tujuan-tujuan kebangsaan kita, dan tentu tidak terlepas nanti tujuan besarnya yang nantinya akan berinteraksi kepada manusia seluruhnya di dunia ini. Nah itu kalau kita bicara Mbak pada tema kita ini tadi, ya seperti pertanyaan Caca tadi, kok kenapa masih ada sekar-sekar itu? Iya. Namanya juga kerjaan yang seumur hidup kan gitu. Nggak mungkin langsung memang tuh berdebuk laju jadi kan gitu. Ada tahap-tahapannya. Nah kesempurnaan juga itu sesuatu yang ideal yang harus kita syukuri. Kalau dia misalnya sudah, kita ambil saja kita bayi misalnya, sudah kita mulai ajari ini untuk ketawa misalnya, kita harus bersyukur dia udah bisa ketawa kan gitu ya. Jangan pula kita tuntut dia harus bisa lari kan, masih bayi kan. Ini yang kita maksud dengan pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat dia sebagai makhluk itu tadi. Nah, gitu. Wah, itu jadi memang tadi faktor-faktornya luar biasa gitu, tidak hanya dari diri sendiri juga, namun juga faktor dari keluarga seperti itu, lingkungan, dan juga akses pendidikannya juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa merdeka seperti itu ya dalam pendidikan. Baik, saya akan beralih ke Pak Abdu nih. Pak Abdu, wah saya langsung tanya ya Pak ya terkait dengan tema kita hari ini. Ini Pak Abdu juga sebagai orang yang fokus ya Pak ya turun langsung di dunia pendidikan seperti itu. Bagaimana Bapak memandang pendidikan yang memanusiakan di era saat ini di Indonesia? Oke, saya melanjutkan saja yang sudah diuraikan oleh Pak Harni tadi. Jadi kalau Pak Harni itu berangkatnya dari
yang umum, saya dari yang khusus. Kalau Pak Harni tadi yang deduktif, saya yang induktif. Jadi tugas orang tua, tugas pendidik, tugas orang yang memberikan pendidikan itu dalam tanda kutip membantu, hanya membantu. Jadi kalau anak itu ibaratnya ya, anak itu oleh Tuhan diciptakan dalam sifat-sifat kebebekan, kemudian ada yang sifat-sifat keayaman, sifat-sifat yang keburungan, burung, ayam, bebek, maka pendidik, orang tua harus membantu menemukan apakah anak ini adalah lebih bersifat bebek yang pintar berenang atau burung yang bisa terbang. Maka orang tua, pendidik harus mampu membantu yang didik itu menemukan jati dirinya. Jadi kalau dia itu lebih bersifat burung, jangan diajarin berenang. Tapi kalau dia itu bebek, jangan disuruh terbang. Nah, jadi kita membantu. Jadi ibaratnya kalau Tuhan itu sudah menjadikan dia dengan tanda kutip sifat burungnya tadi, maka itu yang harus dikembangkan, terbangnya. Tapi kalau dia itu sifat kayak bebek, angsa, ya sudah diajarin berenang. Itu yang utama. Sehingga tidak ada pemaksaan. Ya kan? Jadi kalau dia sifat bebek, jangan dipaksa untuk terbang. Maka tugas berat kita itu, karena Tuhan itu kan masing-masing memberikan fungsi pada masing-masing makhluknya. Jadi biarkan, karena bagi manusia wajib itu menemukan itu sesuai dengan kodratnya. Nah, maka tugas besar kita, tugas besar pendidik, menemukan sifat alami seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu seperti yang dikehendaki. Yang tidak dikehendaki itu yang dimaksud yang tidak manusiawi. Bayangkan saja kalau anak itu suka matematik, dipaksa belajar musik, terbayang nggak, Caca? Susah. Iya kan? Sebaliknya, yang suka main musik dipaksa belajar fisika, terbayang? Itu yang utama. Sehingga nanti masing-masing punya fungsi. Yang pinter musik kerjanya itu menghibur, ya kan, dengan bermusik. Yang pinter fisika, biarkan dia mengeksplorasi hukum-hukum fisik sehingga dia mampu memberikan hiburan pada yang suka bermain biola tadi, bahwa di samping ada dunia seni, ada juga dunia fisik yang bisa diukur gayanya, bisa diukur beratnya, bisa diukur arahnya, dan masing-masing bisa melengkapi. Nah, bayangkan itu, sehingga nanti kalau dia sudah mampu menemukan itu, itulah kemanusiaannya yang harus tetap dipertahankan dan terakhir dipertanggungjawabkan. Itu yang utama. Jangan sampai setelah kita didik dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Aku nggak suka. Gitu. Nah, itu yang utama, yang kita pengenkan, yang memanusiakan tadi, menurut saya yang seperti itu. Dan itu tugas, menurut saya tugas mulia pendidik. Maka menurut saya pendidik inilah yang akan menerangi kehidupan, ibaratnya menerangi bumi, menerangi kehidupan anak-anak bangsa kalau itu di Indonesia. Nah, itu kira-kira. Jadi itu memang menjadi apa ya Pak ya, sampai saat ini juga masih menjadi fokus dari seluruh tenaga pendidik, harus bagaimana bisa bertanggung jawab untuk mengarahkan para peserta didiknya seperti itu untuk bisa memilih apa yang mereka inginkan. Betul. Maka di situ tidak ada keseragaman. Caca kan diciptakan oleh Tuhan, ya sudah. Versi Caca, manusia versi Caca, itu unik, nggak ada satupun di dunia yang lain, tidak ada satupun. Ini versi Pak Suharni, saya versi Abdul, tidak ada fungsi yang beda. Maka pertanggungjawabannya ya pada diri masing-masing. Jadi penyeragaman itulah yang sekarang menjadi momok bagi para pendidik. Betul. Maka kalau ujian, bayangkan saja di satu sekolah itu kan ujiannya kan soalnya sama. Iya. Tetapi sekarang saya bergembira sudah ada sekolah-sekolah yang memberikan soal sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi kalau anaknya itu senang bermusik, sudah diuji tentang musiknya. Yang suka matematik diuji dengan kematematikannya. Yang suka linguistik diuji dengan bahasanya. Sehingga masing-masing punya kecerdasan. Jadi tidak satu.
Sehingga nanti kalaupun itu jadi industri, tidak semua jadi sekrup. Betul. Nah, ya kan, ada yang jadi sekrup nanti, ada yang jadi batangnya, itu kan, ada yang jadi frame-nya. Masing-masing punya fungsi. Terbayang nggak kalau Caca itu semua seperti tangan? Terbayang? Iya. Ah, ya kan. Demikian juga fungsi pendidikan yang memanusiakan seperti itu. Oh, oke. Nanti ini kita masih bahas lebih lanjut ya Pak terkait dengan pendidikan yang memanusiakan Pak Soehari dan juga Pak Abdu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Prabowo mulai. Prima. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Oke. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 dengan tema kita hari ini pendidikan yang memanusiakan. Saya akan kembali ke Pak Soeharni. Tadi kalau saya berbincang dengan Pak Soeharni ini kan ada beberapa poin ya Pak ya untuk seseorang itu bisa dinilai merdeka dalam hal pendidikan seperti itu. Dalam hal ini juga seperti interaksi. Nah, namun kalau misalnya kita melihat nih Pak, saat ini kan semuanya serba digital seperti itu kan ya. Nah, bagaimana proses interaksi itu bisa berjalan sehingga mungkin orang-orang itu bisa dikatakan merdeka secara pendidikan, mungkin secara digitalnya iya, tapi begitu bertatap muka itu kondisinya tuh tidak seperti itu gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Zaman berubah, kondisi berubah, kita kembali ke poin ketiga tadi, kebudayaan. Kebudayaan berubah. Kebudayaan itu adalah hasil dari interaksi anti pendidikan dan kemudian hubungan-hubungan manusia untuk kehidupan ini. Betul. Ya, dengan demikian mau tidak mau ada proses-proses adaptasi dan itu melewat proses pendidikan juga. Kita harus belajar dengan kondisi yang seperti ini. Jadi jangan tadi kalau Pak Abdu bilang memaksakan. Sekarang kan eranya begitu. Sudah bisa dipermudah, sudah bisa bertemu, misalnya bisa lewat video call misalnya. Jangan dipaksakan, yang namanya halal bihalal harus ketemu betul. Nah, pendidikan yang memaksakan itu membuat ada yang menyusahkan ya. Nah, tidak memaksakan itu, kita kembali ketiga tadi. Dia sebagai makhluk yang merdeka, dan dia sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, sehingga nanti ada interaksi. Nah, disinilah letaknya pendidikan itu diarahkan untuk dia mensikapi budaya-budaya yang muncul itu. Pertanyaan tentu, Pak, ini akan bertentangan dengan norma dengan apa? Norma itu juga dinamis. Norma itu dinamis, tapi nilai-nilai kemanusiaan itu sesuatu yang sudah diberikan dia sebagai manusia.
Tidak ada manusia yang nggak suka dengan kebaikan misalnya. Nah yang dijaga yang seperti itu tadi. Karena kebudayaan juga, yang dinamakan kebudayaan misalnya kita akan menciptakan suasana-suasana interaksi manusia, kehidupan manusia yang tentu akan mengangkat derajat manusia. Nah itu yang kita sebutkan tadi. Perubahan-perubahan harus dinikmati juga, kalau enggak susah juga kita. Enggak bisa. Nah, kalau tadi Pak Abdu misalnya bilang akan menemukan potensi-potensi dia. Betul. Ya potensi-potensi dia ini selain ditemukan harus difasilitasi. Nah siapa yang memfasilitasi itu? Mulai dari lingkungan, keluarga, sampai kalau di negara itu tanggung jawab pemerintah. Saya kira begitu kalau pertanyaannya bagaimana perubahan tadi. Kan betul. 3 frase, 3, kalau itu Pancadharma misalnya. Pancadharma. Yang itu tadi kita pada posisi ketiga kita melihat bahwa kebudayaan. Nah era sekarang kebudayaan digital, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Sistem pendidikan kita harus adopsi yang seperti itu. Dan kita harus terbuka. Manusianya juga tentu harus terbuka. Ya dengan temuan-temuan. Toh itu temuan manusia juga kan. Bukan serta-merta. Dan bukan langsung jatuh dari ruang kosong adanya digital ini. Tetapi hasil dari interaksi dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Itu. Oke, jadi balik lagi itu semuanya harus fleksibel gitu ya Pak ya, baik si norma-normanya tadi juga gitu kan, untuk bisa membentuk si anak ini juga mungkin tidak kesulitan dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi gitu kan ya Pak dalam dunia pendidikan. Ini saya akan beralih ke Pak Abdu. Pak Abdu, kalau tadi berbincang dengan Pak Abdu itu juga tentang penyeragaman ya Pak ya. Nah ini kan terkadang tidak hanya datang dari pendidik saja gitu, terkadang juga orang tua gitu kan, mungkin juga Pak Abdu juga sebagai orang tua gini kan, terkadang itu banyak orang tua mungkin yang membanding-bandingkan atau ingin menyamakan anaknya ini tidak seperti si A atau si B gitu. Nah itu terkadang yang membuat mungkin peserta didik itu menjadi krisis percaya diri gitu ya Pak, merasa tidak mampu, padahal di satu sisi dia memiliki potensi yang lain. Itu bagaimana Pak? Jadi tugas utama pendidik itu yang pertama tadi kan membantu menemukan sifat asli hakiki seperti yang diberikan oleh Tuhan. Ya kan? Kalau tadi dicontohkan, oke, kalau dia itu mendekati sifat bebek ya sudah ajari berenang. Tapi kalau mendekati sifat burung ya dia ajari terbang. Jangan sampai terbalik. Iya. Ya kan begitu kan? Sulit. Jadi kalau yang Pak Suharni tadi misalnya menyebutkan tentang era digitalisasi, jangan lupa digitalisasi itu cuma sekedar alat. Penentunya yang di belakang, yang memperalat itu. Ya kan? Jadi digital hanya memperalat. Apa contohnya? Mempercepat. Kalau selama ini lambat, dengan digitalisasi menjadi semakin cepat. Kalau selama ini kasar menjadi diperhalus. Nah, jadi harus membantu. Makanya pendidikan yang memanusiakan tadi itu harus membantu dia menemukan kemanusiaannya. Contoh dari hal yang kecil misalnya, bahkan sampai ke kehidupan beragama. Jadi jadilah manusia dulu, baru beragama. Contoh nih, terbayang nggak Caca? Kalau Caca berimam, nah ibu Caca misalnya yang sudah sepuh, tua, berimam pada yang masih muda. Suratnya panjang sekali. Terbayang nggak? Dia udah pegel-pegel mau sholat. Dia nggak mikir bahwa makmumnya itu ada yang sudah sepuh. Tua. Dia nggak bisa berdiri lama. Maka jadilah manusia dulu, baru jadi imam. Ya kan? Oh rupanya ada makmum yang sudah sepuh, sudah sesuaikan. Ya kan? Nah, itu kan memanusiakan makmum. Nah, demikian juga imam ini harus memanusiakan dirinya sendiri sebelum dia jadi imam. Ya kan? Apa misalnya selain memperhatikan makmum, dia harus tahu menempatkan diri. Nah, jadi pendidikan yang memanusiakan itu mampu menempatkan diri. Menempatkan, kalau tadi itu burung, tempatkan sebagai burung. Bebek tempatkan sebagai bebek. Beragama tempatkan sebagai orang yang beragama. Orang beragama itu pasti harus panennya itu kebaikan. Tidak ada yang lain. Ya kan? Imam disebut baik kalau dia sudah memperhatikan makmumnya. Guru disebut baik kalau dia sudah memanusiakan, menyayangi murid-muridnya yang masih muda.
Ya kan? Boleh dia memaksa, tetapi tunggu kesempatan kapan dia bisa memaksa. Dalam tanda kutip. Dia harus mampu memaksa kapan saatnya memaksa, kapan saatnya dia keluar dari pemaksaan itu. Artinya kalau itu pakai dunia mobil, kapan dia ngegas, kapan dia ngerem harus pas. Terbayang nggak kalau Caca itu naik mobil, kurang terlambat 1 detik ngeremnya? Terbayang? Terbayang nggak kalau dia itu lambat ngegas, dimarahi orang dari belakang. Jadi pendidikan yang memanusiakan itu memperhatikan sesuai dengan keaslian yang diberikan Tuhan dan ini mempertanggungjawabkannya yang disebutkan tadi. Oke, saya akan menggunakan perangkat digitalisasi, harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kan digitalisasi itu pasti punya kelemahan. Karena dia cepat, maka dia akan mengurangi sesuatu. Misalnya digitalisasi itu mengurangi perasaan. Ya kan? Terbayang nggak kalau sekarang kita ngirim cuman WA, kan cepet kan? Iya. Dia tidak memperoleh kenikmatan membaca dan menulis surat pakai tangan. Betul. Nah, itu nggak bisa digitalisasi nih, nggak bisa. Perasaan menulis dengan penuh kalau dia sedih dengan penuh sedih, kalau riang dia penuh riang menulisnya sampai meneteskan air mata. Itu hilang untuk digitalisasi. Ya kan? Kalau dia digitalisasi ibaratnya dari sini ke Jakarta naik pesawat, ya kan? Dengan penuh dengan digitalisasi kan dia menghilangkan proses perjalanan di darat yang bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa dengan waktu yang lambat. Nah, itu harus disadari. Jadi semua yang dilakukan harus disadari sehingga manusia yang mampu memanusiakan dirinya itu dia mampu membedakan. Kalau bebek dia tidak sadar dengan kebebekannya. Coba Caca lihat bebek yang kuek kan nggak ngerti dia. Iya. Ya kan kalau kucing meong itulah memang dia tidak paham dengan kemeongannya. Tapi kalau manusia karena dia manusia sadar waktu dia ngomong, sadar apa yang dia omongkannya. Kalau nggak sadar berarti bukan manusia itu. Nah, fisiknya manusia tetapi pekerjaannya itu barangkali pekerjaan raja hutan. Ya kan? Bayangkan itu raja hutan. Nah, jadi sisi kemanusiaan agar terus ditonjolkan dan ditemukan oleh setiap individu itu yang utama dalam pendidikan. Dan itu harus disinkronkan dalam dunia industri. Nah, ya kan, bayangkan sekarang kalau di pabrik, lihat kan orang yang kerja di pabrik rokok, kan sama kerjaannya semua begini kan? Iya. Itu kan ibarat skrup. Tetapi walaupun dia kerja begitu harus disadari bahwa saya bekerja ini untuk memperoleh rizki dari Tuhan. Kalau saya dapat rizki dari Tuhan, saya bisa berbelanja. Kalau saya bisa berbelanja, saya bisa memperoleh gizi yang bagus. Kalau gizi yang bagus bisa diperoleh, anak-anak saya bisa sehat dengan sesehat-sehatnya. Kan begitu runtutannya. Jangan sampai mengerjakan linting rokok tadi hanya seperti robot saja, kan nggak punya perasaan. Benar. Nah, itu garis yang barangkali bisa saya garis bawahi. Wah, itu jadi intinya memang bagaimana ketika sudah memilih seperti itu dan mampu mempertanggungjawabkan itu. Betul. Tadi ya Pak ya menjadi poin utamanya gitu ketika seseorang itu sudah bisa dinilai untuk sudah mendapatkan pendidikan yang baik gitu ya Pak ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak di Suara Sriwijaya hari ini dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925,
berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya masih dengan tema kita hari ini yaitu pendidikan yang memanusiakan. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 masih bersama Pak Suharni dan juga Pak Abduh. Saya akan ke Pak Suharni lagi. Pak Suharni, tadi kalau kita berbicara mengenai pendidikan seperti itu ya, memanusiakan atau bernilai kemanusiaan seperti itu. Tadi kita mungkin berbincang seputar dengan peserta didik, terkait peserta didik seperti itu atau objek pendidikannya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai peran pendidik, nah dalam hal ini itu seperti apa Pak yang diperlukan?
Peran pendidik itu bagian yang paling utama ya. Tapi yang harus disadari juga dia peran pendidik itu adalah peran pembelajar gitu. Nah, sehingga dengan dia peran pendidik yang juga pembelajar itu tadi, dia bisa menemukan potensi-potensi yang diajar itu dan dia juga menemukan potensi dia. Sehingga muridnya itu tempatnya belajar juga. Betul. Gitu ya. Nah, dengan kita sadari bahwa pendidik itu adalah pembelajar, maka nilai-nilai yang azas yang pertama kita sebut tadi, azas sebagai manusia yang kodratnya untuk bertumbuh kembang lebih baik itu dalam proses pendidikan saling menutupi gitu ya. Jadi tidak kita menekankan dia belajar. Tapi misalnya kita alami seperti saya misalnya ketika dibantah oleh anak saya, nggak begitu Pak. Saya harus belajar, mendewasakan diri untuk sabar dengan jawaban itu. Nah, saya juga harus belajar kenapa dia menjawab itu. Toh itu peserta didik saya juga. Dan karena itu anak itu cermin dari diri saya juga. Oleh karena itu kita berbicara tentang pendidikan, benar yang kita sebutkan tadi, long life education, pendidikan yang seumur hidup. Posisinya mau jadi gubernur, posisinya mau jadi guru, posisinya mau jadi rektor, dia tetap pembelajar. Pembelajar yang nanti pertanggungjawaban yang dipelajarkan ini tadi dia ajarkan lagi. Dan tempat yang diajarkan itu adalah tempat belajar juga. Artinya kita belajar kepada anak-anak didik yang kalau satu kelas misalnya di pendidikan normal 25, kita punya guru 25. Ya, bukan saya satu memberikan satu saja masalahnya. Hanya fisika saja misalnya. Kita harus belajar juga kepada dia bahwa ada anak yang bisa menyanyi gitu. Nah, kalau ada acara pasti anak yang bisa nyanyi kan gitu. Sehingga kadang-kadang kita sebutan-sebutan yang di dunia pendidikan ada yang pintar, ada yang anak itu pintar betul karena hanya satu mata pelajaran yang disenangi gurunya bukan disenangi olehnya. Dia pintar matematika atau pelajaran berhitung, fisika. Karena apa? Nilai yang ada di gurunya ini fisika dan berhitung. Ketika menemukan guru kesenian misalnya, dia bisa. Kita ambil contohnya ada anak, saya suka juga nonton anak band metal yang pakai hijab itu ya. The Boys baca prod itu kan. Iya. Dia ditemukan oleh guru BP-nya. Kan sebenarnya anak itu suka ding-ding bergendang. Meja gitu, dipanggil, kamu suka gendang ya? Dia manfaatkan apa yang ada di situ oleh guru BP-nya dan bertiga itu jadi band yang terkenal sekarang ini. Dan yang akan konser Eropa ya, di Eropa untuk minggu-minggu ini kan pernah pernah Pak, pernah. Yang kecil, anak-anak kecil itu. Pernah ada di sosial mungkin media. dia matematika fisika nggak menonjol. Untung guru BP-nya itu menemukan. Padahal kita dulu kalau panggil guru BP itu, wah sudah gawat ini. Tinggal guru bapak yang dipanggil orang tua yang dipanggil. Tapi dengan pernyataan seperti tadi bahwa guru pendidik ya kita sebut mendidik itu menemukan potensi peserta didik dan dia belajar juga dari peserta didik mengamati kok tiap hari gendang-gendang terus ya. Yang ini jerit-jerit. Dikumpulkan bertiga jadi yang grup band yang metal ya. Kenapa? Karena itu tadi menemukan, kalau istilah saya menemukan passionnya ya. Iya betul. Jadi dia menyenangi apa yang dilakukan. Kira-kira begitu kalau untuk pendidik itu harus tidak stop belajar dan tidak stop mengamati peserta didik dan harus belajar juga dengan peserta didiknya. Gitu. Nah, tentu ada hal-hal yang sifatnya formal yang harus dipenuhi, administratif misalnya. Mau ngisi raport. Kalau kita lihat raport sekarang agak beda dengan dulu ya. Iya, betul Pak. Ceritanya panjang gitu ya. Panjang, lebih besar ya Pak Jam. Yang jadi masalah orang tuanya apa artinya ini kan. Nggak mau belajar pula baca itu kan gitu. Kok pintar nggak? Naik nggak? Coba baca dulu. Harusnya kita coba baca itu dan diskusikan dengan pendidiknya. Iya. Begini. Nah kira-kira begitulah siklus atau proses-proses yang dilakukan terhadap pendidik, peserta didik, dan apa yang dipelajari. Nah, apa yang dipelajari itu tentu seperti yang kita sebutkan tadi adalah sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang bisa dievaluasi. Dalam bahasa Kak Abdul tadi,
sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Oke. Ini saya beralih ke Pak Abdu ya Pak ya. Ini masih seperti yang dikatakan Pak Suharni tadi bahwa ternyata pendidik ini juga harusnya belajar seperti itu ya. Nah, kalau dari kacamata Pak Abdu sebagai seorang pendidik juga bagaimana apabila pendidik ini tidak mau belajar, tidak mau memahami Pak, apa yang berdampak kepada peserta didiknya? Kecelakaan. Itu yang utama. Jadi begitu pendidik ini stop belajar, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Kecelakaan dalam banyak hal. Maka begitu pendidiknya ini mau belajar, maka dia akan berdialektika dengan peserta didik. Berdialektika, terus tarik-menarik, saling belajar. Dan harus biasanya pendidik yang demikian akan kaya dengan peristiwa memaknai. Jadi peristiwa apapun bentuknya dimaknai sisi baiknya. Jadi begitu dia melihat anak nakal, dia tidak melihat kenakalannya. Oh, ini kreatif. Jadi yang disematkan bukan nakalnya, tetapi kreativitasnya. Kenapa dia kreatif? Dia beda dengan teman-temannya. Jadi semuanya harus disematkan yang positif. Peristiwa apapun. Jadi kalau anak aktif jangan di bidang nakal, tapi dilihat bahwa dia kreatif. Nah, begitu kan? Dan dinilai nanti bukan hasil saja. Seperti waktu kita sekolah dulu. Maka yang sekarang sudah ada sekolah-sekolah tertentu, raportnya 2 yang tadi kita bicarakan, ada nilai hasil, ada nilai proses. Portofolio. Perkembangannya dicatat, diikuti perkembangannya. Dan untuk mengikuti perkembangan ini kan perlu kesungguhan agar bisa menemukan passion yang Pak Harni sebut tadi. Jadi passion itu tidak gratis begitu saja, tetapi hanya bisa ditemukan oleh guru-guru yang kreatif, guru-guru yang pembelajar, pendidik yang pembelajar, pendidik yang tidak stop belajar sehingga mampu memperkaya pemaknaan. Nah, semua dimaknainya. Ya kan? Jadi peristiwanya boleh saling tendang, tetapi memaknainya beda. Saling tendang kalau satu itu kekerasan, tetapi kalau sedang latihan karate, terbayang nggak latihan karate, latihan silat tanpa kekerasan? Ya kan? Nah, jadi harus mampu memaknai. Semakin kaya bacaan, semakin kaya pemaknaannya. Dan itu berbanding lurus dengan memanusiakan dirinya. Itu yang utama. Dan itu sebagai ekspresi tanggung jawab. Yang paling enak bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita lahir sekali akan kembali. Makanya nanti ilmu yang dipakai yang mampu memaknai itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya akan kembali padamu Tuhan dan saya akan bawa oleh-oleh. Apa hasil oleh-olehmu? Ini loh catatan saya, portofolio saya ketika berdialektika dengan murid-murid saya. Nah, betapa hebatnya itu. Dan kalau dalam keagamaan itulah amal soleh. Itulah yang akan bawa masuk ke surga. Kalau begitu kurang apa lagi coba. Jadi Indonesia ini laboratorium pendidikan yang keren. Ya, sekarang kekerenan itu harus kita rawat, kita pertahankan. Jangan sampai hanya terpesona dengan kejadian-kejadian sesaat yang biasanya materialistik. Ya kan, sekarang dimaterialistiskan. Betul. Padahal badan kita ini kan bukan cuma badan kita ini kan yang material, yang caca ahlinya kan bukan materi. Itulah yang akan menghadap ke Tuhan. Betul. Begitu juga caca yang asli itulah yang akan menjadi pembelajar yang memanusiakan, memanusiakan tetangganya. Kalau dia masak, kayaknya ini bau pindang, jauhi pindang, ya kan? Memanusiakan tetangga, memanusiakan orang yang dianggap kurang beruntung. Karena dia merasa beruntung, oke, kita bagi keberuntungan ini menjadi separuh-separuh. Nah, sekarang pendidikan kita sudah seperti itu belum? Kalau menjauhkan pada itu berarti ada kekeliruan. Kita benahi. Nah, itu kira-kira. Kira-kira seperti itu ya Pak. Ini nanti kita masih ada satu segmen lagi Pak untuk membicarakan terkait dengan pendidikan yang memanusiakan. Tapi pemirsa tetap bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut.
Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan kami masih membahas pendidikan yang memanusiakan. Saya akan ke Pak Suharni lagi. Pak Suharni ini kalau kita berbicara tadi ya seputar tenaga pendidik seperti itu kan ya. Mereka menghadapi para peserta didik yang notabene adalah juga manusia seperti itu. Nah tapi mungkin terkadang ada nilai-nilai yang mungkin terlupakan oleh tenaga pendidik seperti itu ketika menghadapi peserta didiknya itu seperti apa gitu kan. Nah mungkin ini bisa yang disampaikan oleh Pak Suharni, bisa mungkin pemirsa di rumah juga ada seorang sebagai tenaga pendidik seperti itu kan ya. Nilai-nilai seperti apa Pak yang harus ditumbuhkan seperti itu untuk dapat menghadapi peserta-peserta didik ini ya juga adalah notabene juga sebagai seorang manusia makhluk Tuhan gitu Pak. Baik, semuanya itu seperti saya sebutkan tadi tidak lepas dari kondisi time, space, and conditional. Jadi waktu, wilayah, keadaan dan kondisinya gitu. Mungkin gurunya nggak lupa Pak, ingat betul dia bahwa dia ini guru, tapi keadaan menuntut dia harus marah kan gitu. Nah makanya kalau kita kembali ke tokoh-tokoh pendidikan, misalnya kita dari awal sebelum Republik ini ada dulu ya, Ki Hajar Dewantara sudah menyebutkan bagaimana si pendidik itu dengan falsafahnya Ingarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ketika dia pada posisi di depan dia jadi contoh. Nah menjadi contoh inilah sikap dan ini perilaku sekaligus didasari oleh pendidikan dia. Kalau guru itu dia didapat pendidikan yang baik, sikapnya yang baik, maka yang kata lupa itu dia sudah internal, nggak jadi lupa karena sudah terbiasa dengan hal itu. Betul. Nah kedua, ketika dia ada di tengah murid, maka dia akan selalu memberikan motivasi, mendorong supaya murid-muridnya itu berkembang sesuai dengan potensi dia. Nah ketika dia di belakang, maka dia akan mensupport. Nah di belakang ini banyak, bukan hanya guru, ada orang tua, ada sistem kan gitu yang harus mensupport supaya peserta didik itu tumbuh maksimal seperti yang dibicarakan dari awal tadi, menjadi manusia-manusia yang merdeka, berkemanusiaan, dan tentu saja tadi kita tidak lepas dari nilai-nilai kebangsaan ya. Nah nilai-nilai kebangsaannya inilah yang di dalam dunia pendidikan ditekankan untuk menciptakan kebudayaan-kebudayaan merujuk untuk ke nilai-nilai kebangsaan. Saya kira begitu para pemirsa dan Mbak Caca terkait dengan
sifat-sifat yang itu tadi. Kita kembali ke nature pendidikan, ke pendidikan ini misalnya sudah disuarakan oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro sejak jauh sebelum merdeka. Jadi itu tadi apa ya, maksudnya adalah harus membiasakan diri seperti itu. Jadi tanpa perlu merasa apa ya, terkadang mungkin manusia juga memang tempatnya salah dan juga hilaf, tapi di situ bisa apa ya, menyesuaikan. Ya. Apa artinya adaptif di kebudayaan, apa di nilai-nilai itu adaptif ya, dan cepat menyadari. Karena itu tidak lepas dari nanti akan dipertanggungjawabkan kan, seperti kata Kak Abdul tadi. Adaptasi kita juga akan dipertanggungjawabkan. Duduknya kita sebagai yang menjadi panutan itu akan dipertanggungjawabkan. Kira kita begitu. Oke, ini saya beralih ke Pak Abdul lagi nih, Pak Abdul. Ini juga masih terkait dengan peran dari tenaga pendidiknya juga gitu kan ya. Bagaimana ini kan kalau melihat terkadang tadi ya Pak ya, mungkin guru atau juga tenaga pendidik itu mungkin kadang lupa gitu, karena kadang juga ada hilafnya. Tapi kira-kira bagaimana nih Pak? Mungkin ada hal-hal yang kembali lagi ingin diingatkan juga kepada para pendidik gitu kan ya, untuk dapat mungkin lebih sabar gitu ya Pak ya, lebih memahami gitu posisinya sebagai seorang pendidik gitu kan, seperti yang Pak Abdul juga lakoni saat ini juga sebagai salah satu tenaga pendidik di universitas. Jadi yang konvensional sekarang, dosen berdiri di depan, kemudian sekelilingnya itu mahasiswa. Guru berdiri di depan, di sekelilingnya itu murid. Kiai atau ustadz berdiri di depan, murid-muridnya duduk di santri-santrinya di depan. Ya kan? Itu kan yang di depan itu disebut mengajar. Ya kan? Padahal barangkali alangkah baiknya kalau mengajar itu digeser. Itu adalah forum belajar bersama. Iya, betul. Belajar bersama. Jadi sama-sama belajar. Barangkali kalau di ruang kuliah, dalam kondisi yang konvensional tadi, dosen dalam forum itu bisa belajar 90%. Sementara muridnya hanya 10%. Kenapa? Karena daya pembelajar dan pengalamannya dosen lebih banyak. Jadi untuk satu forum itu yang belajar banyak justru dosen. Itu kalau dosennya sadar bahwa itu peristiwa belajar bersama. Tapi kalau mengajar, ibaratnya Caca ini ada cangkir, ngasih dalam itu kan, jadi kosong dikasih ada satu-satu. Padahal tidak seperti itu. Ya kan? Jadi belajar bersama. Jadi dosen yang baik dia mampu belajar dari murid-muridnya. Jadi kalau kata Pak Suharni tadi, muridnya itu 25, dia bisa belajar 25 kali dari sejumlah murid itu. Ya kan? Maka ketika dia menyadari penuh bahwa itu adalah proses belajar bersama, maka peristiwa pengurangan sifat-sifat kemanusiaan tadi tidak akan terjadi. Misalnya membentak, nggak ada lagi. Yang tidak toleran, tidak ada lagi. Kekerasan dalam tanda kutip tidak ada lagi. Karena apa? Ini adalah ruang belajar bersama yang akan memanusiakan, baik yang disebut murid ataupun yang bukan murid, yaitu guru. Tidak, sama-sama belajar. Barangkali karena guru dan dosennya ini punya jam terbang lebih tinggi, maka yang pasti proses pembelajaran dalam forum itu dia lebih cepat. Maka yang utama dalam proses belajar bersama tadi adalah berdialektika. Bolak-balik di situ. Sehingga nanti murid diajari mempelajari proses pemaknaan. Nah, itu kan. Jadi muridnya bukan hanya menghafal, tapi ada proses di situ. Ada proses memberikan makna terhadap setiap apapun. Setiap peristiwa, tidak ada peristiwa yang mubazir kalau dia pinter memberikan pemaknaan. Tidak ada peristiwa yang tidak membahagiakan kalau dia pinter memaknai. Bahkan nanti gurunya ini akan memberikan contoh bagaimana dia memperoleh kegembiraan dari peristiwa yang sedih sekalipun. Bayangkan, memperoleh kegembiraan dari peristiwa yang sedih sekalipun. Karena apa? Karena dia kaya pemaknaan, cerdas memaknai. Sehingga hidup menjadi lebih indah. Lebih istimewa, lebih bergembira.
Dan kebahagiaan itu cuman akibat saja. Karena apa? Karena sudah biasa memaknai. Itu yang utama. Maka peristiwa pendidikan yang memanusiakan tadi memang menuntut hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Jangan sampai sifat-sifat kemanusiaan tadi itu ya kan hilang hanya dalam proses menuntut ilmu yang memaksakan kehendak pada muridnya, memaksakan mata ujian yang sama pada sekian puluh murid, ya kan? Makanya saya bergembira sudah ada lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan soal yang berbeda untuk setiap anak, walaupun dalam satu kelas. Nah, jadi buku matematikanya bisa satu, tapi yang ini soalnya ada di bagian halaman 17, karena itu yang dia paling lemah. Yang satu di halaman 45. Jadi sudah menyesuaikan dengan kemampuan muridnya. Baik, itu tadi ya Pak. Jadi memang karena pendidikan ini kan menjadi salah satu media seperti itu untuk kita sama anak-anak atau juga peserta didik itu untuk dapat mengembangkan potensi. Karena seperti yang Bapak tadi juga katakan bahwa peserta didik ini adalah manusia juga, makhluk Tuhan, sehingga pasti memiliki potensi-potensi dan tidak semuanya sama ya Pak ya. Betul. Ada keberagaman dan itu yang mungkin menjadi nantinya akan membuat bangsa kita juga semakin kuat karena nantinya tentu para peserta didik ini yang membangun Indonesia seperti itu ya Pak ya. Kalau ada keseragaman itu kurang apa ya Pak ya, kurang menarik. Bayangkan gitu ya Pak. saja taman itu kalau kembangnya cuma satu. Iya. Ya kan? Benar. Nah, lihat saja kalau langit itu cuma warnanya satu. Betul. Bandingkan dengan pelangi. Indah kalau pelangi ya Pak ya. Oke, baik Pak Suharni dan juga Pak Abdul, terima kasih banyak sudah hadir di Suara Sriwijaya hari ini. Kita berbincang mengenai pendidikan yang memanusiakan. Semoga saja perbincangan kita hari ini menginspirasi para pemirsa di rumah, baik juga para peserta didik dan juga tenaga pendidik. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI yang telah menyaksikan Suara Sriwijaya. Hari ini akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.